Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal, di mana pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang distribusi peluang binomial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel acak kontinu, kemudian distribusi peluang variabel acak kontinu, dilanjutkan nanti dengan distribusi kumulatif variabel acak kontinu. Baik, kita mulai dengan distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, kita ingat kembali tentang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang memiliki nilai berupa bilangan real, sehingga nilai-nilai variabel acak kontinu X dinyatakan dalam bentuk interval. X-nya antara A sampai B, misalkan. Jadi di dalam pembicaraan variabel acak kontinu, kita tidak bisa bilang variabel acak X-nya nilainya sama dengan 1, sama dengan 2, dan seterusnya, melainkan terletak di dalam interval dan berupa bilangan real, artinya bisa pecahan, bisa desimal, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai fungsi variabel acak kontinu pada interval A sampai B, jika digambarkan, ini berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu kurva, seperti gambar berikutnya. Ini adalah nilai-nilai variabel acak kontinu di dalam interval A sampai B. Peluang variabel acak kontinu pada interval A sampai B ini diwakili oleh daerah yang diarsir seperti tadi pada gambar 1. Nah, fungsi peluang variabel acak kontinu ini disebut juga dengan fungsi kepadatan peluang. Kita lihat sifat-sifat fungsi peluang variabel acak kontinu. Yang pertama, nilai fungsinya, fungsi peluangnya ini berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian luas daerah di bawah kurva FE ini sama dengan 1. Jadi tadi luas kurva arsir itu sama dengan 1. Kemudian sifat yang ketiga, peluang variabel acak X pada interval A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva X yang dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini tadi ya. Jadi luas daerah ini itu sama dengan 1 dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian peluang variabel acak X ini dinyatakan dengan P X lebih besar dari A kurang dari sama dengan B, itu adalah integral batasnya A sampai B dari fx dx. Ya, ini namanya integral tentu. A ini dinamakan batas bawah, B ini dinamakan dengan batas atas. Nah, mungkin karena kalian belum pernah mendapat materi integral, nanti pada contoh soal saya jelaskan secara pelan-pelan untuk proses mencari integralnya. Sekarang ke fungsi distribusi kumulatif variabel acak kontinu dulu. Misalkan X adalah variabel acak kontinu dan fx terdefinisi pada interval A sampai B, merupakan fungsi peluang variabel acak X. Maka fungsi distribusi kumulatifnya ini didefinisikan dengan fx sama dengan P
X kurang dari sama dengan X kecil adalah integral batas bawahnya A, batas atasnya X dari FK dk. Jadi ini rumus dari fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi misalkan diketahui fungsi peluangnya, dicari fungsi kumulatifnya, maka menggunakan rumus integral. Baik, seterusnya fungsi distribusi kumulatif variabel acak X pada interval A sampai B ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, untuk F besar A atau pada batas bawahnya ya, pada interval AB, ini F besarnya atau fungsi distribusi kumulatifnya nilainya 0. Sementara pada batas teratasnya F besar B-nya ini nilainya adalah 1. Nah, misalkan di dalam interval A sampai B itu ada nilai X1 yang kurang dari X2, maka karena X1 kurang dari X2, distribusi kumulatif Fx1 juga akan kurang dari distribusi kumulatif Fx2. Kemudian bagaimana dengan nilai peluangnya? Nilai peluang X yang terletak antara X1 dan X2 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X2 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan X1 atau Fx2 dikurangi Fx1. Kemudian untuk Fx-nya, fungsi distribusi kumulatif, ini nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, terakhir, jika diketahui fungsi distributif F besar X, mau mencari fungsi peluangnya F kecil, maka fungsi peluang itu merupakan turunan dari fungsi distribusi kumulatifnya. Saya perjelas, jika diketahui fungsi distribusi kumulatif F besar mencari F kecil, maka menggunakan rumus integral. Tapi jika diketahui F besar, misalnya mau mencari F kecil, fungsi kumulatif, diketahui F besar, berarti menggunakan turunan. Jika diketahui F kecil, mau mencari F besar atau distribusi kumulatif, berarti menggunakan integral. Gitu ya. Saya ulangi, diketahui F kecil, fungsi peluang, ditanyakan fungsi kumulatif, berarti menggunakan integral. Kalau diketahui fungsi distribusi kumulatif F besar, mau mencari F kecil, berarti menggunakan turunan. Untuk materi turunan di kelas 11 sudah ya. Nah, ini tadi kita lihat contohnya. Di sini diketahui F kecil, fungsi peluangnya. Fungsi distribusi peluang ya, diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi distribusi kumulatif, berarti ini ditanyakan F besar. Oke. Ganti warna ya, kurang jelas. Nah, sekarang kita akan coba cari F besarnya. F besar X itu sama dengan peluang X besar kurang dari sama dengan X kecil. Tadi rumusnya adalah integral A sampai X FK dk ya, atau Fx dx kan, di sini Fx. Nah, biar tidak semuanya dalam X, kita misalkan variabel acaknya dalam T mungkin ya, Ft integral. Nah,
A, batas bawahnya kita lihat di batas bawah interval nih, 3 sampai X ya, atau sampai, karena ini FT berarti T, Fx nya adalah X min 8, X min 3 ya. Nah, X min 3. Oke, ini X min 3 per 8 dx. Nah, karena bentuknya seperti ini, X min 3 per 8, mungkin akan lebih mudah jika bentuknya dirubah ke 1/8 X dikurangi 3/8 dx. Sekarang kita ke proses integrasinya ya. Rumus integral, bentar. Oke, saya tulis di sebelah mana? Sebelah sini ya. Integral A X pangkat N itu sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Kalau ini ada batasnya, misalkan katakan apa, B, C, ya ini berarti di sini batas bawahnya B, C, seperti ini. Berarti ini karena A-nya di sini 1/8, maka A per N plus 1, pangkatnya kan 1, berarti N plus 1-nya 1 tambah 1 kan 2. Nah, 1/8 dibagi 2, berarti 1/16 X pangkat 2 min. Nah, kalau konstanta diintegralkan, itu tinggal belakangnya ditambahi dengan X. Kalau ini dx, kalau dt ya ditambahi dengan t, itu 3 t. Nah, ini tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Ft sama dengan 1/16. Kita masukkan yang batas atasnya dulu. Seperti ini, T kuadrat min 3/8 T dikurangi. Terus sekarang masukkan batas bawahnya, kan 3 kuadrat 9 ya, berarti 9/16 dikurangi 3/8 kali 3, berarti kan 9/8. Nah, seperti ini. Jadi substitusikan batas atasnya dulu, baru batas bawah. Paham ya? 1/16 T kuadrat dikurangi 3/8 T dikurangi 9/16 dikurangi 9/8. Berarti kan min 9/16. Min ketemu min plus 9/16. Nah, dari sini kalian bisa menuliskan F besar T sama dengan, berarti yang pertama adalah 0 untuk X kurang dari, ini FT ya. Kalau FT berarti T. Saya rubah ke Fx saja ya. Oke, kita rubah ke Fx. Ya. Ya, kita rubah ke Fx, berarti ini untuk X yang
lain. Nah, sekarang 1/16 T kuadrat min 3/8 T plus 9/16 ini untuk X yang lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 7. Nah, kemudian akan bernilai 1 untuk X yang lebih besar dari 7. Oke, itu FT-nya, Fx-nya. Oh, ini Fx-nya, maaf. Harusnya X itu bukan T. Ikut-ikut atasnya ya. Jadi ikut-ikut T Fx. Ini barangkali sambil dipahami ya. Nih. Baik, lanjutkan. Kita akan menentukan nilai Px sama dengan 1. Kemudian Px sama dengan 4. Px yang kurang dari 6. Peluang X antara 4 sampai 6. Oke. Mulai dari yang pertama untuk Px sama dengan 1. Tadi Fx-nya tulis di mana? Di sini ya. Fx tadi bernilai 0 untuk X yang lain ya. Kemudian 1/16 X kuadrat min apa tadi? 6/16 X. Kemudian plus 9/16 tadi X antara 3 sampai 7 ya. Kemudian bernilai 1 untuk X yang lebih besar dari 7. Nah, untuk X sama dengan 1 kan kalau di sini intervalnya antara 3 sampai 7. Berarti kan X sama dengan 1 tidak termasuk dalam interval ini. Maka untuk X sama dengan 1 ya ikutnya ini. Nilainya adalah 0. Jadi Px sama dengan 1. Ini sama dengan F1 sama dengan 0. Kemudian nilai peluang X sama dengan 4 ya. Untuk X sama dengan 4, itu sama dengan F kecil 4. Nah, F kecil 4, ingat ini F besar bukan F kecil. F kecil 4, coba kita back dulu ke yang tadi. Nah, ini Fx, kan rumusnya X/8. X min 3/8. Nah, tadi F kecil 4, berarti kan X yang ini kita tinggal ganti dengan angka 4 ya. Berarti F kecil 4 itu sama dengan sama dengan 4 min 3/8. Tadi kan F kecil X-nya sama dengan X min 3/8 atau 1/8. Baik, lanjut. Yang berikutnya peluang X kurang dari 6. Berarti ini kan F besar 6. Nah, F besar 6 ya langsung saja pakai rumus integral. 6 itu kan masuk ke dalam interval ini. Berarti sama dengan 1/16 kali 6 kuadrat dikurangi 6/16 kali 6 ditambah 9/16.
sama dengan ini 36 0 ya, berarti 9/16. Terus yang berikutnya P apa tadi? 4 X lebih besar dari 4 kurang dari 6. Dengan ini sama dengan F besar 6 dikurangi dengan F besar 4. Sama dengan F besar 6 sudah ketemu tadi, 9/16 dikurangi F besar 4, tinggal hitung lagi. Berarti 1/16 kali 4 kuadrat 16 ya, dikurangi 6 kali 4 berapa? 24/16 ditambah 9/16. Ketemuannya adalah 8/16 atau setengah. Oke. Lanjut ke contoh 2. Di sini diketahui distribusi kumulatif variabel acak T sebagai berikut. Ini distribusi kumulatif, berarti F besar. Ya. Nah, dicari tentukan fungsi distribusi peluang variabel acak, berarti ditanya adalah F kecil. Tadi kalau diketahui F besar ditanya F kecil, berarti menggunakan rumus turunan. Ya. Oke, kita jawab. Yang pertama untuk interval 1 sampai 7. Di situ F besar T-nya sama dengan T kuadrat. Ya. F besar T-nya adalah T kuadrat min 2T plus 1/60. Saya langsung rubah seperti ini saja, 1/60 T kuadrat min 2/60, berarti 1/30 ya, T plus 1/60. Nah, untuk F kecil, turunan dari 1/60 T kuadrat, masih ingat cara mencari turunan? Ya, pangkat kali koefisien ya, 2 kali 1/60, 1/30 T, pangkatnya dikurangi 1 ya, min 1/30 T, berarti turunannya 1/30. Turunan konstanta adalah 0. Oke, itu untuk interval 1 sampai 7. Sekarang untuk interval 7 sampai 9. Ini ya, kurang dari sama dengan 9. F besar T-nya sama dengan, tak tulis, T/5 min 4/5. Berarti F kecilnya turunan dari 1/5 T 1/5 ya. Turunan dari min 4/5 adalah 0. Maka sekarang kalian bisa menulis FT-nya. FT-nya adalah, berarti FT-nya 0 untuk T yang lain. Untuk T yang lain. Kemudian 1/30 kali T min 1, ini pada interval atau untuk T lebih besar dari 1 kurang dari 7. Kemudian 1/5 ini untuk T yang antara 7 sampai 9. Ya. Ini F besar T-nya atau fungsi distribusi peluangnya. Nah,
Sekarang pertanyaan B, hitung nilai F8 min F2 F kecil. Berarti kalau F8 ya kita substitusinya ke sini. Ke yang mana? 8 itu kan antara 7 sampai 9. Berarti berapa besarnya F8? Oke, F8-nya adalah di sini ya. Maka ini yang B, F8 nilainya adalah 1/5. Nah, kalau F2 berarti kan dalam interval 1 sampai 7. 1/30, T-nya diganti 2 dikurangi 1. Berarti 1 kan, maka F berapa? F2-nya ya berarti 1/30. Jadi F8 dikurangi F2, 1/5 dikurangi 1/30. Berapa? 5/30. Atau 1/6. Betul ya, 1/6. Oke. Saya kira itu saja untuk distribusi normal bagian 1. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.